Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Sehat, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ibu minta salah satu dari kalian memimpin doa kita pada hari ini. Ada yang mau? Kepada Asi, silakan pimpin doanya. Kita belajar adalah kita berdoa menurut agama dan kita yang masing-masing. Doa dimulai. Baik, terima kasih kepada Asi. Selanjutnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Kepada Nurul, hadir? Hadir, Bu. Elizabeth? Hadir, Bu. Selasri? Hadir, Bu. Messi? Hadir, Bu. Meta? Hadir, Bu. Yuni? Hadir, Bu. Angel? Hadir. Asi? Hadir, Bu. Maya? Hadir, Bu. Indah? Hadir, Bu. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Kenapa? Ada keterangan. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran kita apa sih, biar nanti kalian tidak kebingungan gitu kan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas apa aja sih sifat dan ciri-ciri garam yang terhidrolisis. Kemudian bagaimana sih cara menghitung pH larutan garam gitu kan. Kemudian di sini nanti Ibu akan menampilkan video praktikum. Kalian akan menjawab yang materi yang Ibu bagikan. Kemudian nanti kita kalian presentasikan ke depan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kan pada pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang garam nih. Ada yang masih ingat nggak apa jadi definisi garam? Iya, itu rasanya, betul Mayang. Garam terdiri dari ikatan logam dan non-logam, yaitu Na dan juga Cl, Bu. Iya, tepat sekali. Nah, Ibu perbaiki kilas balik pada pertemuan sebelumnya ya. Garam itu terbentuk karena itu adalah hasil reaksi antara garam dan basa. Artinya ketika asam dan basa kita reaksikan akan terbentuk suatu garam seperti itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kan kita sering nih memakai garam. Ada yang tahu nggak jenis garam apa itu? Garam dapur. Iya, untuk rumus kimianya tahu? Iya, tepat sekali. Oke. Karena kalian sudah mengetahuinya, kita langsung masuk ke materi pembelajaran kita. Di sini Ibu akan menampilkan video pembelajaran ya, video pembelajaran. Di sini ada orientasi masalah, kemudian juga untuk jawaban dari LKPD kita nanti. Silakan tonton videonya baik-baik agar nanti kalian tidak kebingungan dalam menjawab LKPD-nya. Bentar, Bu. Siap?
Siap pikir ini sendiri. Ada lagi yang belum selesai? Oke, untuk soalnya disimpan saja. Oke, kita masuk ke materinya. Anda semuanya perhatikan materi yang kita bahas yaitu hidrolisis garam. Ada yang tahu nggak hidrolisis garam itu apa? Mungkin hidrolisis itu berasal dari kata apa sih? Ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu? Oke, untuk Anda semuanya, nanti di pertemuan selanjutnya Ibu harap kalian membaca buku sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini ya, agar kalian tidak kebingungan ketika Ibu bertanya. Oke, hidrolisis garam itu nah, di slide tadi juga Ibu sudah menampilkan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaiannya. Untuk nanti lebih jelasnya Anda baca ya. Oke, hidrolisis garam. Hidrolisis itu berasal dari kata hidro dan lisis. Artinya, hidro itu artinya air, sedangkan lisis artinya penguraian. Jadi, hidrolisis garam itu merupakan penguraian garam oleh air sehingga menghasilkan ion-ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemak bereaksi dengan H2O menghasilkan H positif atau OH-. Anda perhatikan cluenya. Hidrolisis garam itu adalah penguraian dalam air yang menghasilkan ion-ion, tapi ion-ion dalam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Ketika kita reaksikan dengan H2O atau air, itu akan menghasilkan H positif dan OH negatif. Oke, selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis hidrolisis garam. Yang pertama itu ada hidrolisis garam dari asam kuat dan basa kuat. Perhatikan, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak bisa mengalami hidrolisis karena reaksi asam kuat dan basa kuat adalah sudah mengalami ionisasi sempurna. Artinya, ketika dia sudah mengalami ionisasi sempurna, tidak akan terbentuk ion H positif ataupun ion OH-, sehingga garam itu bersifat netral atau basa. Di mana garam yang memiliki pH garam yang bersifat netral itu memiliki pH sama dengan 7. Contohnya itu NaCl, yaitu yang itu bereaksi menghasilkan NH positif dan Cl negatif. Jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah. Kation tersebut bereaksi dengan air sehingga menghasilkan ion H positif yang menyebabkan larutan itu bersifat asam. Contohnya di mana, Bu? Nah, salah satu contohnya yaitu NH4Cl. Ketika kita reaksikan itu akan menghasilkan NH4+ ditambah dengan Cl negatif. Nah, ini kation yang berasal dari basa lemah ini ketika kita reaksikan dengan air atau H2O, ini akan menghasilkan NH3 yaitu basa lemah dan ditambah dengan H3O+. Di mana H3+ ini dapat kita sederhanakan menjadi reaksinya yaitu H2O ditambah H positif, yaitu dia menghasilkan ion H positif. Makanya kation yang bisa terhidrolisis itu adalah kation yang berasal dari basa lemah.
Sedangkan anion garam yang bisa terhidrolisis itu adalah anion yang berasal dari basa lemah. Dalam poin yang kedua ini, pada garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah itu hanya kationnya saja ya, hanya kationnya saja yang akan mengalami hidrolisis menghasilkan ion H positif, yaitu ini. Sampai sini paham? Nah, untuk menghitung pH-nya caranya seperti ini. Dari reaksi tadi kan H3 positif tadi yang menghasilkan H2O dan ion H+, kita dapat menghitung nilai pH-nya jika kita sudah ketahui nih konsentrasi dari garamnya berapa sih, gitu kan, berarti konsentrasi garamnya 0,05. Kita menggunakan rumusnya yaitu H positif sama dengan apa? Nanti kita selesaikan sama-sama. Coba dibaca rumusnya apa ini? Sama dengan angka dari KW per HB dikali Nah, untuk mengetahui pH nanti menggunakan rumus ini, pH min log konsentrasi H positif. Untuk keterangannya nanti bisa baca sendiri ya. Nah, untuk nilai KW dan KB ini tuh merupakan suatu ketetapan. Jadi sudah ada ketetapannya, sudah ada kayak kolom gitu loh. Bahwasanya kalau KB dari basa NH3 berapa, udah ada ketetapannya. Jadi yang perlu kita cari nanti H positifnya. Sehingga kita langsung masukkan saja ke rumusnya yang sudah diketahui. Tadi kan sudah diketahui ini konsentrasinya 0,5, KW-nya 10 pangkat 14, untuk KB-nya 1,8 dikali 10 pangkat 5. Coba selesaikan sama-sama, kita selesaikan bersama-sama. Misalkan H positif sama dengan akar 10 pangkat 15 masukkan nilai KB-nya 1,8 dikali 10 pangkat 5, terus kita kalikan konsentrasinya 0,05. Nah, sehingga dapat hasilnya 5,27 dikali 10 pangkat 6. Nah, untuk menghitung pH-nya kita langsung masukkan aja ke rumusnya. pH sama dengan log konsentrasi yang positif, yaitu 6 dikurang log 5,27, yaitu pH-nya di bawah 7. Makanya dia larutan garam bersifat asam. Nah, untuk jenis garam yang hidrolisis garam yang ketiga yaitu hidrolisis garam dari asam lemah dan basa kuat. Pengertiannya itu garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah. Perhatikan ya, anion yang berasal dari asam lemah. Kemudian anion tersebut bereaksi dengan air itu akan menghasilkan ion OH- yang menyebabkan larutan bersifat basah sehingga garam tersebut bersifat basah yang memiliki pH lebih besar daripada 7. Contohnya ini CH3COONa yang terbentuk menjadi CH3COO- dan Na positif. Nah, anionnya kan yang CH3COO-. Nah, ketika anion ini kita reaksikan dengan air, dia akan menghasilkan CH3COOH dan OH-. Nanti dia akan menghasilkan ion OH+. Artinya dia yaitu larutan garam yang bersifat basa. Jadi, pada garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, hanya anion yang akan terhidrolisis menghasilkan ion OH-. Kebalikan dari poin yang kedua ya. Nah, untuk menghitung pH-nya caranya seperti ini. Tadi kan udah kita reaksikan CH3COO. Tadi kan reaksinya ini kan CH3COO- dan H2O. Ketika kita reaksikan dengan H2O tadi menghasilkan COOH dan ion OH-. Sama halnya dengan poin yang kedua, kita dapat menghitung nilai pH-nya itu jika kita sudah mengetahui berapa sih konsentrasi dari kation garamnya, yaitu 0,05. Ya, biasanya dalam soal itu udah diketahui berapa sih KW, Ka, Kb, dan konsentrasi garamnya. Langsung kita masukkan ke rumus, kita bahas sama-sama. Rumus yang digunakan apa? OH- sama dengan Akar dari KW per A kali konsentrasi. Nah, untuk menilai pH-nya nanti udah kita ketahui dulu nanti pOH-nya, baru nanti kita kurangkan dia ke nilai pH-nya.
Nah, langsung kita masukkan saja bahwasanya tadi KW-nya berapa? 10/15. Nah, untuk KA sendiri itu merupakan yaitu 10 pangkat min 5, yaitu kita kalikan dengan konsentrasinya, dihasilkan dia 7,07 kali 10 pangkat min 6. Nah, berarti pOH-nya kan tadi rumusnya min log konsentrasi OH min. Kemudian kita langsung masukkan aja, berarti 6 dikurang logaritma 7,07 sehingga hasilnya 5,15. Baru menghitung pH-nya caranya kita kurangkan dulu 14 dikurang pOH, nilai dari pOH tersebut. Berarti 14 dikurang berapa? 5,15. Iya, sehingga dihasilkan dia 8,85. Ini kan pH-nya lebih dari 7, berarti dia larutan bersifat basa. Yang terakhir yaitu hidrolisis garam dari asam lemah dan basa lemah. Perhatikan Anda, pengertiannya kan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah di dalam air akan terionisasi dan kedua ion garam tersebut bereaksi dengan air. Jadi sifat larutan dari garam ini ditentukan oleh nilai Ka dan Kb-nya. Artinya jika Ka dan Kb, jika Ka lebih besar dari Kb, maka larutan akan bersifat asam, dan jika Ka lebih kecil dari Kb, maka larutan akan bersifat basa. Contohnya yaitu NH4CN, yaitu berhasil membentuk NH4+ dan Cn-. Ini kan kation, ini anionnya. Ketika kation dan anion direaksikan dengan air, dia akan menghasilkan ion H+ dan OH-, yaitu NH4+. Kita reaksikan dengan air akan menghasilkan apa ini? 3 tambah H3O. Iya, nah H3O+ ini kita bisa sederhanakan reaksinya itu menjadi H2O ditambah H+. Nah, untuk anionnya itu kita reaksikan juga dengan air, yaitu dia menghasilkan apa? HCN dan OH-. Iya, berarti kan dari kation dan anion ini ketika kita reaksikan dengan air, dia menghasilkan ion H+ dan juga ion OH-. Jadi caranya bagaimana biar kita tahu di bawah dia bersifat garam atau basa? Kita cari tahu dulu berapa Ka dan Kb-nya. Ada kuis. Coba baca soalnya. Jika campuran yang mengalami hidrolisis sebagian dan larutan dalam air. Nah, ada yang tahu jawabannya? Bromida. Kalau hidrolisis sebagian itu kan artinya hanya kation yang terhidrolisis atau anionnya yang terhidrolisis. Nomornya yang Bromida. Iya, betul. Amonium bromida. Iya, jawabannya betul. Oke, untuk soal yang nomor 2, please yang nomor 2 coba dibaca. Garam di bawah ini yang mengalami hidrolisis sempurna jika dilakukan dalam air. Iya, coba kita tes ya, jawabannya benar atau salah. Iya, jawabannya benar. Berarti sudah paham ya. +5 kan, Bu? Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya. Berkelompok ya. Kelompok 1, iya, kelompok 2, kelompok 3. Silakan dijawab. Ibu ulang lagi videonya agar kalian tidak kebingungan.
Nah, perhatikan kertas lampu yang dimasukkan itu warna merah dan biru. Ketika kita masukkan ke dalam nasihat kan hasilnya tetap, berarti dia bersifat apa? Asam, basa, atau netral. Yang kedua juga perhatikan perubahannya. Merah jadi biru, biru tetap biru. Lalu yang ketiga merah, tetap merah, birunya jadi merah. Lalu yang keempat yaitu KCl, merah tetap merah, biru juga tetap biru. Udah siap? Nomor 1 udah? Nomor 2? Maka saya yang mana? Nomor 3 udah? Ini waktunya tinggal 2 menit lagi. Ya. Ada yang mau presentasi? Nomor 2 udah? Susah ya? Nomor 2 udah siap? Nomor 2 silakan presentasi. Dua.
Ini kan tadi titik tetap atas merah, biru, dia tetap warnanya nggak berubah, berarti netral. Jadi kelompok satu aja yang maju. Kenapa mereka terus? Nggak ada yang mau. Ada yang mau, tapi nggak ditawar. Nanti kelompok 3 juga mempresentasikan hasilnya, beda atau sama. Karena kelompok 1 presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kece Badai akan mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami kerjakan. Baiklah, kesimpulan yang bisa kami ambil dari percobaan tadi bahwa perubahan warna untuk larutan NaCl apabila dimasukkan ke dalam lakmus merah maka warnanya akan tetap merah. Sedangkan pada lakmus biru warnanya tetap biru. Artinya sifat larutan tersebut adalah netral. Selanjutnya untuk larutan Na2CO3 untuk lakmus merahnya berubah warna menjadi biru, sedangkan lakmus birunya tetap biru, yang artinya sifat larutan tersebut adalah basah. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana rasa garam? Mungkin teman-teman semua sudah mengetahui bagaimana rasa garam, yaitu garam memiliki rasa asin dan juga pahit. Nah, pertanyaan yang ketiga akan melanjutkan oleh Indah. Kenapa ada garam yang berasa asin dan pahit? Hasil diskusi kami, garam memiliki rasa asin karena ketika terlarut dalam air, garam terdisosiasi menjadi ion-ion, termasuk ion Na positif dan Cl negatif yang melibatkan rasa asin. Kemudian rasa garam yang pahit karena beberapa faktor seperti impor garam yang tidak memenuhi spesifikasi kebutuhan garam industri. Terima kasih kepada kelompok 1. Untuk kelompok lain ada jawaban yang berbeda atau sama? Sama, Bu. Terima kasih kepada kelompok 1. Silakan duduk. Nah, selanjutnya kita melakukan post test ya. Kertas Ibu bagi tadi, silakan dijawab. Ibu kasih waktu selama 3 menit. Ada yang sudah siap? Sudah Bu, saya dikerjain saja. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu minta salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita? Elizabeth, silakan. Tadi kan kita bahas hidrolisis garam. Hidrolisis garam itu apa? Jenis-jenisnya apa aja tadi? Baiklah, jadi adapun yang kita pelajari hari ini yaitu tentang hidrolisis garam, di mana tadi hidrolisis itu berasal dari kata hidro dengan lisis, di mana hidro itu merupakan air, lisis itu adalah penguraian. Nah, jadi hidrolisis garam itu dapat diartikan sebagai adanya reaksi reversibel penguraian garam oleh air. Kemudian adapun sifat-sifat dari larutan tadi itu
dia ada yang asam kuat, asam lemah, kemudian ada kuat dan basa lemah juga. Iya. Udah? Kemudian pada video yang tadi sudah kita analisis bahwasannya jika kertas lakmus merah tetap merah, biru tetap biru, maka dia akan bersifat netral. Kemudian jika dia lakmusnya merah menjadi biru, maka bersifat basa, dan jika dia biru menjadi merah akan bersifat asam. Iya, baik, terima kasih kepada Sabit. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita, Ibu minta kalian salah satu dari kalian memimpin doa kepada Resi, silakan mimpin doanya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama dan mempersiapkan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Terima kasih.